Oke, aku udah rekam ya. Oke, perkenalan dulu mungkin dari aku. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Yudis. Nama lengkapnya Yudis Febrian. Aku biasa dipanggil Yudis. Nomor TEC aku TEC 019. Asal fakultasnya dari SBM. Terus asal daerahnya dari Kabupaten Garut. Untuk username Instagramnya Yudis Febrian _ Nah, untuk LinkedIn itu Yudhis Febrian, nanti boleh connect juga guys di LinkedIn. Terus untuk 3 fakta unik mungkin ya. Yang pertama itu jujur aja gue orangnya gampang banget buat ngantuk, kayak di kelas sering banget kayak ngantuk banget, apalagi kalau misal dosennya udah ini kayak aduh gak bisa gue. Terus yang kedua itu susah bangun karena setiap pagi jujur gue harus set alarm itu minimal 5 kali ya gitu biar bisa bangun. Terus yang terakhir itu gak bisa makan makanan yang berbau yang menyengat banget gitu kayak jengkol, terus kayak pete, terus kayak durian itu paling gak bisa gitu sih guys. Lanjut. Lanjut siapa nih? Aku deh. Boleh. Perkenal. Oke. Perkenalkan, namaku Iwayan Bagus Mahes Devananda, biasa dipanggil Mahes. Nomor TC ku 081 dari Fakultas SBM. Aku asal daerahnya dari Jakarta. Username Instagramku Mahes Devananda dan handle LinkedIn-ku juga namanya Iwayan Bagus Mahes Devananda. Lalu 3 fakta unik tentang aku tuh, aku pertama agamanya Hindu, tapi aku hafal 2 makan Islam. Lalu yang kedua, dari tahun 2022 itu aku kalau sarapan cuma pakai telur rebus 2 biji. Sama yang ketiga tuh aku tuh ada bekas jahitan di sebelah mata kiri gara-gara jatuh di rumah sakit. Thank you. Oke. Mungkin aku lanjut ya kali ya guys. Tunggu. Ini suara kedengeran kah? Aman kah? Aman, aman. Oke. Aman. Oke, kenalin guys, nama aku Salsabila Sofia, biasa dipanggil Salsa. Nomor TC 056, Fakultas TK, asal daerahnya dari Jakarta. Username Instagram aku @sofials. LinkedIn-nya nama lengkapku Salsabila Sofia. Terus untuk 3 fakta unik, dulu pas zaman COVID, aku kena COVID 2 kali. Terus pas OSKM tuh jujur aku nggak pernah ngerasain OSKM karena H-1 OSKM tiba-tiba aku kena musibah jatuh terus ankle-nya retak. Terus yang ketiga aku anti horor. Jadi aku paling nggak bisa nonton film horor sama hal-hal mistis. Itu aja sih guys. Salkan guys. Falcon. Oke, mungkin yang terakhir aku ya. Mungkin mulai aja deh. Nama lengkap aku Muhammad Danis Yakwan, biasa dipanggil Danish. Terus nomor TC-nya TIC 296 dari FTI, cuman FTI-nya FTIC, cuman asal daerah juga dari Cirebon. Username Instagram mungkin bisa sekalian aja nanti. Terus handle LinkedIn, aku belum punya LinkedIn kebetulan. 3 fakta unik. Aku suka banget gaming, tapi nggak cuma main game. Terus tuh lumayan antusias sama teknologi. Dan yang terakhir aku lumayan suka sama parfum. Salam kenal semuanya. Salkan. Oke, Silakan, salam silakan. kenal. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan wajibnya dulu mungkin ya. Menurut kalian sebenarnya kenapa sih sebuah perusahaan itu bisa bangkrut? Mau dari siapa dulu nih guys jawabnya? Sesuai urutan tadi aja nggak sih? Oh ya udah. Oke. Oke, kalau menurut aku sendiri, sebuah perusahaan kenapa bisa bangkrut itu, yang pertama tentunya dari planning si perusahaan itu dari awalnya juga belum bagus kalau menurut aku ya. Karena kalau misal si perusahaannya planningnya udah bagus dari awal, bisa aja bangkrut. Tapi untuk meminimalisir kayak planningnya harus bagus dari awal. Jadi kayak misal target marketnya harus jelas, terus kedepannya kita mau ngapain, bikin timeline yang kayak benar-benar secara komprehensif. Apa sih resiko yang bakal muncul kalau kita bangun bisnis itu. Terus kalau menurut aku juga sebuah perusahaan itu bisa bangkrut ya karena kurang mengikuti perkembangan zaman. Kayak misal sekarang kan zamannya teknologi ya, pastinya semua orang pasti membutuhkan sebuah teknologi, apalagi sekarang perkembangan AI itu semakin pesat. Jadi kalau misal perusahaan-perusahaan itu nggak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman ya pasti bisa bangkrut, terkalahkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Terus selanjutnya itu sebuah perusahaan juga bisa bangkrut karena tidak adanya inovasi. Kayak
kayak perusahaan itu nggak bisa untuk berinovasi secara luas gitu. Harusnya kan tadi seperti yang aku jelasin kayak kita harus tahu tren market saat ini kayak gimana. Dengan mengetahui tren market kayak kita bisa menyesuaikan dengan adanya market tersebut dan kita nge-provide sebuah solusi yang ada. Jadi menurut aku sebuah perusahaan juga harus bisa berinovasi kayak gitu kan. Oke, next aku berarti ya. Oke, jadi kalau dari wawancara-wawancara sebelumnya sih yang biasanya disebutin tuh faktor internal kebanyakan. Jadi aku mau nyoba nyebutin dari faktor eksternalnya. Kenapa perusahaan bisa bangkrut? Yang pertama itu ada bencana alam. Contoh gampangnya yang tahun 2020 itu kan ada bencana COVID. Nah, di COVID itu kan seperti yang kita tahu banyak banget perusahaan yang bangkrut karena mereka nggak bisa berinovasi. Karena kan masyarakat yang menjadi konsumen mereka tuh nggak boleh keluar rumah. Terus mereka terbatas banget lah kalau mau belanja. Terus karena mereka nggak boleh keluar rumah, mereka juga nggak bisa kerja. Jadi mereka nggak punya pemasukan. Karena mereka nggak punya pemasukan, mereka nggak punya duit buat beli barang-barang yang nggak perlu gitulah. Nah, terus lanjutnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini penyebabnya ada banyak sih. Kalau yang lagi ramai sekarang itu kan perang misalnya. Kayak perang Rusia, Ukraina, Israel, Palestina. Nah, itu kan perang-perangnya itu menyebabkan pemerintah dari negara-negara yang terlibat itu mengalokasikan sumber dayanya itu malah prioritasinya ke peperangan gitu. Nah, karena itu banyak sumber daya yang apa istilahnya itu langka gitu lah. Jadi kelangkaan sumber daya yang mengakibatkan krisis ekonomi. Nah, terus eh, ada juga penyebab lainnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Nah, perubahan kebijakan pemerintah itu kayak misalnya perubahan kebijakan pajak kayak pajaknya dinaikin atau gimana yang nantinya akan berdampak jelek lah buat perusahaan atau bisnis gitu. Terus bisa juga itu larangan atau pembatasan operasi gitu. Misalnya pelanggaran produk tertentu itu nggak boleh apa diproduksi atau nggak boleh ada apa beroperasi dan lain-lain gitu. Terus misalnya juga ada kebijakan perdagangan internasional gitu kayak perang dagang atau tarif ekspor impor yang tidak menguntungkan dan lain-lain. Oke, itu sih dari aku. Ya, paling kalau misalkan yang faktor internal sama eksternal kan tadi udah disebutin sama Yudi sama Mahes, paling aku tambahin aja buat poin yang belum. Menurutku tuh kadang perusahaan tuh bangkrut gara-gara salah milih partnership. Kayak mungkin dia saat melakukan ekspansi atau pingin step up levelnya tuh kan melibatkan eksternal, dan kalau misalkan eksternalnya tuh justru yang kayak problematik itu malah ngebawa problem itu jadi masalah perusahaan yang nantinya merujuk kepada bangkrutnya perusahaan. Terus yang kedua paling gara-gara ini sih masalah-masalah yang sebenarnya mungkin nggak sebisnis itu, tapi cukup penting juga kayak masalah legalitas atau enggak hal-hal yang kayak eh, figur publik yang jadi CEO-nya, terus kayak hal-hal yang apa ya, nggak terlalu signifikan ke bisnis, tapi mungkin sedikit banyak akan bisa memutarbalikkan keadaan bisnis itu sendiri. Sama yang ketiga mungkin dari kayak sisi backupan modal dari si perusahaan ya. Kadang kalau misalkan ada bencana atau perubahan kondisi itu kan kayak ujung-ujungnya butuh modal backupan yang kuat kan. Kalau misalkan gak ada modal backupan yang kuat tuh kayak bakal apa ya, istilahnya gulung tikar gitu sih. Oke, mungkin lanjut dari aku ya. Kayaknya aku nggak tahu kenapa. Oke, oke. Yang pertama yang serius dulu. Buat yang serius, kenapa perusahaan itu bisa bangkrut? Yang pertama kayak perubahan tren yang tiba-tiba, entah kenapa tiba-tiba berubah aja trennya gitu, entah viral dari mana-mana tiba-tiba berubah. Apalagi perusahaan biasanya ngaruhnya ke perusahaan startup ya biasanya. Yang startup kan modalnya dia nggak banyak, jadi buat manuvernya dia lumayan susah. Jadi ada kemungkinan dia buat bangkrut. Terus kalau mau yang bercanda, dia perusahaan dirampok, bisa dirampok kayak tiba-tiba Ding, ayo di mana duit kamu gitu anjing bisa kan dirampok misalnya atau nggak kena scam, kena link phishing, kena scam-scam gitu bisa tuh. Nah, nanti yang dipakai yang serius aja, jangan yang bercanda yang dipakai. Aku udah tulis yang serius. Lanjut lanjut guys, pertanyaan random. Buat pertanyaan randomnya mau gimana guys? Oh iya, Sama semua kah? iya guys. Atau
lempar-lemparan beda-beda. Kalian lebih Kalau prefer yang mau mana? kalau mau cepet mah sama ini sih sama terus kayak apa Iya, ya kalau sama mau ini cepet. sama. Mm. Tapi biasanya aku lempar-lemparan sih. Cuman kalau mau cepet emang disamain aja enaknya. Nah kan. Mm-mm. Ya, ya. Gimana mau sama? Ya udah deh sama. Sama Sama aja Soalnya sama. nanti ada permainan juga. Udah. Iya kan. Apa nih? Apa nih? Ada ide gak, guys? Atau enggak Eh lempar-lemparan aja deh biar seru ya sih. Yaudah boleh deh boleh. Tapi mainnya Oke. truth order aja cuy. Mainnya truth order aja. Gua abis ini ada Nah, wawancara lagi anjing. nah Kita iya. semua ada Nah, momen. Aku iya juga lagi. sama-sama. Truth order tuh Bentar. buat ini aja deh, buat permainan nanti kan. Sekarang kita Mm-mm. wawancara pertanyaan bebasnya dulu deh. Aku mau Nah, nanya ke Salsa deh. Boleh. Kira-kira lagu apa yang sering banget kamu dengerin saat ini dan kenapa dengerin lagu itu? Oke, ini kayaknya jawabnya berdasarkan rap Spotify aja kali ya. Walaupun belum akhir tahu, tapi kayaknya bakal nggak berubah. Taylor. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak top list aku tuh Cruel Summer. Mungkin karena aku playnya This Is Taylor Swift mulai, jadi kayak hal pertama sebelum di shuffle yang keputar adalah Cruel Summer. Tapi kalau yang kayak sering banget yang aku play tanpa aku pecah satu playlist itu Nicki sih, lagu-lagunya Nicki. Itu sih. Ada judulnya apa nggak? Apa ya, Lalalo sih bukan sih? Yang akustik ya. Kenapa? Itu kayak Kenapa sering sih. dengerin lagu itu? Enak aja gitu, kayak aku kalau pagi-pagi suka, kalau bangun kan gak mood ya, kayak moodnya lagi jelek gitu. Terus kalau pasang gitu tuh jadi kayak adem gitu vibes-nya. Jadi aku suka nyalain di TV sambil aku beberes buat hari itu. Oh iya. Enak aja sih. BTW salah satu ini sesekolah sama Nesa ya. Vanessa tahu gak Vanessa? Iya, Vanes teman kelasku dulu. Yang SD. Oh tentu. Yap, Kamu betul. fakultas apa? Aku STK. Oh stay. Oh iya sama Kade dong. Temennya Kade, iya. Aku sih temennya Kade. Iya. Dulu kita sekelas Iya 3. ya. Oh my god. Ya oke. Lanjut deh Salsa nanya ke siapa? Oke. Aku nanya ke apa ya? Ke Danish kali ya. boleh. Hal terabsurd apa yang pernah kamu lakuin pas ngekos? Kamu ngekos kan? Di Nangor. Kos. Hal terabsurd apa? Boleh yang aneh, boleh yang mind blowing, plot twist, apapun itu. Apa yang anjir? Oh ini sih cok. Jalan-jalan gak jelas sampai bensin habis anjir. Gue jalan-jalan pernah gak jelas kayak sejam sendiri di luar gitu loh. Nggak tahu mau kemana cok. Nggak nyampe mana-mana di sini aja jalan-jalan gak jelas cok. Jalan-jalan gak jelas aja. Daerah mana? Jadi Jatinangor muter-muter gak jelas. Coba muter-muter nongkrong duduk depan Alfamaret tuh. Lu bayangin cok. Kayak gitu-gitu Ngapain, malam-malam coy? anjir. Ngapain? Nggak tahu ngapain. Sampai bensin habis. Muter-muter. Terus Nggak mogok. bensin habis. Inilah gue ini jalan-jalan gak jelas aja deh. Kayak jalan-jalan gak jelas intinya jalan-jalan gak jelas. Kayak misalnya jam kemarin gue baru jalan-jalan sebenarnya sih jalan-jalan gak jelas kayak jam 9:30 malam gitu loh sampai kosan jam 22.15 22:20 gak jelas banget itu anjir. Hati-hati. Aman. Intinya jalan-jalan gak jelas. Ronda malam aja. Jalan-jalan gak jelas. Oke, nanya ini ya. Gue nanya Mahes kali ya, Mahes. Iya. Boleh. Apa yang anjir? Bentar, Cok. Aku perlu referensi. Coba ya. Kamu searching nih. Iya, Cok. Gue anjir. Fuck. Apa nih? Oke, ini. Ini nih. Kalau mau punya kekuatan super, mau punya kekuatan apa? Kekuatan super. Ini aku pernah ditanya ini nih. Iya. Aku pengen punya kantong ajaib di lengan kanan aku. Kantong ajaib Doraemon. Spesifik ya? Jadi kalau pakai kantong ajaib kan berbagai macam benda dengan kekuatan ini masing-masing Cok, kan gue bisa baru keluar. inget. Gak usah bawa spek anjir. Iya kan? Bener kan? Lu bayangin Jadi Cok, kayak kamu sari semua- roti, saya punya sari roti gitu. Kalian semua nggak perlu lagi bawa spek. Tidak usah dipanggil kondisikan. Aku sudah Kalian punya nggak perlu lagi semuanya. bawa spek. Kalian kalau mau spek Iya ya Cok, minta baru ke inget aku. anjir. Iya gue baru inget Cok. Terus kalau mau ujian makan roti yang itu
yang kalau kita makan tuh bisa ingat semua materi pelajaran gitu. Nih. Lagi. Jadi gitu. Terus aku nanya Yudi seperti ya. Eh, kau tuh waktu kecil suka nonton film atau apa gitu nggak? Kalau kalau misalnya suka, kamu pernah naksir sama karakter apa? Anjir. Kok bisa sih kepikiran tanya itu? Jujur ya guys, ini gak tahu, random banget. Ini aku tuh dulu suka banget nonton Upin Ipin. Terus aku naksir sama, coba tebak siapa? Susanti. Meme Hell ya. now Susah. anjir, Ntar hell dulu, tipenya now. kayak gimana dulu? Hell now, cok. Yudis tipe Cina, jir. Cindo. Iya, Susanti karena gak tahu kenapa ya kayak lucu aja gitu. Terus kan itu kan dari Indonesia kan. Terus diam di Melayu kayak menurut gue itu lucu. Itu waktu kecil ya, bukan sekarang ya. Ini juga nggak expect sih. Iya, Sa. Udah. Baru ini baru. Ini lanjut guys, ini guys pertanyaan ini games ya sih? Di sini ada Main yang main. ada yang bisa share screen gak guys? Kayak misal ke chat GPT truth or dare gitu. Ini aku coba dulu ya. Kok bisa tuh? Ini yang jam 10 wawancara siapa aja? Sorry. Gua tanya ini. Yang jam 10 wawancara siapa aja cuy? Kita mungkin satu pertanyaan kayak formalitas saja gitu loh, kayak ya we do shit gitu loh anjir. We do some shit Paling gitu. muter aja gak sih? Gitu We kan? do some shit gitu anjing. Iya, paling muter-muter aja Oh, kayak tahu. pertanyaan random jatuhnya. Kayak pertanyaan random jatuhnya. Iya. Ini nih. Oke, tapi harus tetap share screen gak sih guys biasanya? Iya. Ini ada salsa. Kelihatan nggak? Ya, we do some shit gitu. Udah, urutannya kita tadi aja nanti biar cepet. Boleh. Ya kan. Udah. Aku dulu ya. Aku apa ya? Aku pastinya truth sih. Bentar ya. Oke, kalau bisa mengulang waktu, momen apa yang ingin kamu perbaiki? Masa SMA. Kenapa? Karena menurut aku SMA tuh kayak masa-masa yang paling seru dan itu kayak terkenang banget kan sampai sekarang. Terus kenapa aku pengen balik ke sana dan pengen mengulangi masa-masa itu tuh kayak aku pengen lebih dekat lagi sama teman-teman sekelas aku. Sebenarnya aku dekat sama teman-teman kelasku, tapi nggak tahu kenapa kelas aku tuh dia tuh semakin solid pas mau akhir SMA gitu loh, kayak kita sering main bareng, kayak jalan-jalan bareng itu pas akhir-akhir gitu, sementara pas sebelumnya kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi aku pengen memperbaiki relationship with my friends. Ya, Lanjut. Aku ini deh, truth nomor 6. Ini pengalaman ini. Pernah nggak kamu suka sama sahabat sendiri? Nah, pas SMP pernah. Jadi kayak beneran apa? Kemana-mana tuh bareng, terus sering main, sering mabar segala macem gitu. Ya kurang lebih setahun 2 tahun lah gitu kan, sahabatan gitu. Sampai Jadian nggak? Endingnya gimana? enggak, ntar dulu. Gimana? Nah, terus itu kan naik kelas. Nah, di tahun keduanya itu apa ya? Aku kan sebenarnya udah mulai suka gitu kan, tapi diam-diam gitu. Aku nggak pernah confess. Cuman kayaknya udah mulai rame gitu. Nah, kayaknya dia tuh tahu gitu loh kalau aku suka sama dia gitu kan. Terus kayaknya gara-gara itu dia jadi makin ngejauh gitu loh. Terus akhirnya nggak pernah ngobrol lagi. Aduh. Jadi asing. Oh my god. Ya, pengalaman SMP. Sejak itu. 1 menit terakhir, ayo guys.
Oke, Ayo, aku ya ayo. guys. Ini nomor 3 siapa orang terakhir yang kamu chat dan apa isi chatnya? Aku ngechat calon kakak Kajat tag aku. Jujur aku ngechat Wis. 2 orang karena takut ditolak sama yang satu. Tapi berhubung kakaknya tuh slow resp, jadi satu tuh udah jawab cepet banget sampai ngobrol panjang, sama satu lagi tuh masih di hold gitu. Nggak tahu dia kayak lama banget. Itu sih jawabannya. Itu Kajat tag. Semoga nggak ditolak ya guys. Amin, amin. Soalnya aku jujur belum ngechat. Deadline-nya besok kan? Bisa besok, Iya. bisa besok. Oke, sekarang Oke, terakhir. gua terakhir ya. Terakhir banget nih. Kalau ulang waktu apa yang ingin kamu perbaiki dari SMP sih anjing. SMP gua online full online cowok, malas cowok anjir, kayak anjing. Waktu gua terbuang 2 tahun cowok di rumah doang. 2 tahun di rumah nih, orang gila cowok. 2 tahun. Itu aja sih cuy, paling cuy. Ada lagi nggak Oke. guys? Aman sih, Aman aman, sih aman, dari aman. aku. Kita udah Oke, semua. berarti nanti pertanyaan bebasnya langsung drop di komen aja ya guys. Nanti aku Udah aman upload ke cuy. YouTube ya. Oke. Sip. Oke, Infokan aja thank you linknya cuy. guys. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you, thank Bentar, you. aku hentikan rekam dulu. Oh iya. Sip.